Bab 3, Situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kelahiran. Peristiwa luar biasa di waktu kelahiran. Argumen ketiga dalam hubungan ini meliputi perkara yang tak penting. Walaupun demikian, bisa saya kemukakan sedikit tentang itu sebelum melanjutkan persoalan berikut. Mengenai kelahiran Yesus Kristus yang luar biasa itu sebenarnya terlalu dilebih-lebihkan dan tidak demikian pada kelahiran Nabi Suci Muhammad. Peristiwa luar biasa terjadi pada waktu kelahiran Kristus. Contohnya, pohon korma yang layu menjadi hijau lalu berbuah, mata air mengalir, para malaikat turun dan menghibur Maryam sebagaimana disebutkan di dalam bab kedua dalam surat yang berjudul Maryam. Tapi mengenai kelahiran Muhammad, di sana tidak ada keajaiban ataupun peristiwa luar biasa, dan tidak bisa dijumpai ada keajaiban yang dinyatakan di dalam Quran, karena itu anak Maryam lebih unggul daripada anak Aminah. Sebenarnya Quran suci tidak membicarakan keajaiban apapun mengenai kelahiran Yesus. Malaikat tak ragu memang menghibur Maryam, namun itu dilakukan kepadanya karena akan melahirkan anak dalam keadaan yang sangat sulit. Persalinan anak itu terjadi di luar penginapan, karena tak ada tempat di dalam, lalu ia membungkusnya dengan kain pembalut dan meletakkannya di sebuah palungan, tempat makan binatang. Demikian diceritakan oleh Injil. Quran suci tidak sedetail itu menceritakan peristiwa kelahiran beliau, tapi dari situ juga muncul gambaran bahwa Maryam ketika itu, dalam perjalanan jauh dan tidak menikmati kesenangan sebagaimana di rumah dan tidak ada pula seorang pembantu pun yang membantunya. Sungguh, beliau membutuhkan kenyamanan, dan karena perhatian yang begitu dalam terhadap saat melahirkan, Quran suci membicarakan tentang ketenangan yang diberikan kepadanya oleh malaikat. Kalau dikatakan pohon kurma menjadi hijau dan mata air mengalir, Quran suci dimanapun tak mengatakan itu. Yang ada hanya dikatakan sebagai berikut. Dan rasa sakit karena akan melahirkan menggerakkan dia menuju ke batang kurma. Maka suara memanggil-manggil dia dari arah bawah, "Jangan merasa susah, sesungguhnya Tuhan dikau telah menyiapkan air yang mengalir di bawah engkau, dan goyangkanlah batang kurma ke arah engkau. Itu akan menjatuhkan buah kurma segar yang sudah masak di hadapan dikau. Makanlah dan minumlah dan sejukkanlah mata dikau." Quran Suci, Surat 19, ayat 23 hingga 26. Ayat ini menunjukkan bahwa pohon kurma sudah ada di sana dan suara itu hanya untuk menarik perhatian Maryam agar beliau mengambil makanan maupun air tanpa harus pergi jauh-jauh. Di sana ada buah kurma masak yang segar di pohonnya yang beliau sendiri berjalan ke arah pohon kurma itu untuk memetiknya demi menghilangkan rasa sakit karena melahirkan. Dan air segar di parit mengalir di bawahnya. Meskipun kita menduga bahwa di sana ada keajaiban dengan tersedianya makanan bagi perempuan itu, perkara itu terlalu kecil dan tak begitu penting bila dihadapkan dengan kejadian luar biasa yang menandakan kelahiran Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Suci membicarakan itu dalam ungkapan yang jelas. Apakah engkau tak melihat bagaimana Tuhan dikau bertindak terhadap para pasukan gajah? Bukankah dia telah membuat serangan mereka berakhir dengan kacau dan dia mengutus sekawanan burung untuk melawan mereka, melempari mereka dengan batu yang keras. Maka dia membuat mereka bagaikan jerami yang musnah di lahap. Quran Suci, Surat 105. Ayat ini mengingatkan kita pada peristiwa Abrahah, seorang raja muda Kristen dan pasukannya dari Yaman di bawah kekuasaan raja di Abisinia yang menyerbu Makkah. Tujuan Abrahah adalah menghancurkan Ka'bah dan mengalihkan semangat keagamaan bangsa Arab maupun perdagangannya ke kota sana yang di sana telah dibangun gereja megah untuk tujuan itu.
Pasukan tentara Abrahah ini dikenal di Arab ketika itu dengan sebutan Asyabul Fil atau pasukan gajah, karena tentara mereka menggunakan gajah. Ketika pasukan besar tentara itu berada kurang lebih 3 hari lagi perjalanan menuju Makkah, Abdul Muthalib, kakek Nabi suci Muhammad, tak kuasa untuk mempertahankan Ka'bah, lalu berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, pertahankanlah rumahmu sendiri, dan jangan sampai salib itu menghancurkan Ka'bah." Sejenis penyakit cacar ganas atau sejenis penyakit pes yang sangat berbahaya memporak-porandakan pasukan Abrahah dan mereka lari tunggang langgang dan Ka'bah secara ajaib terselamatkan dari niat jahat kaum Kristen. Dan kisah sejarah ini terjadi tahun 570 Masehi, tahun kelahiran Nabi Suci. Sungguh, ini pertanda luar biasa yang telah ditunjukkan kepada dunia pada waktu kelahiran Nabi Suci. Apa yang dapat dihubungkan dengan peristiwa Maryam yang menggoyangkan batang kurma dan air yang mengalir jika dibandingkan dengan keajaiban yang ditunjukkan dengan kedatangan Nabi Suci? Ini diceritakan di dalam Quran Suci, sementara sejumlah tanda-tanda lainnya tentang kelahiran beliau bisa dijumpai di berbagai kitab hadis.